Assalamualaikum anak-anak Ibu. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita akan membahas faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, faktor pendorong interaksi sosial itu adalah imitasi. Yang dimaksud dengan imitasi adalah tindakan meniru seperti meniru gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, dan lain-lain. Contohnya adalah ketika kalian meniru gaya bicara idola kalian, maka kalian sedang melakukan interaksi sosial atau tindakan yang disebut dengan imitasi. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Ini mungkin juga sudah sering kalian dengar ketika kalian menerima pandangan atau sikap yang dianut oleh seseorang dan kemudian kalian terima pandangan atau sikap itu dengan bentuk melakukannya juga, maka kalian sudah disebut dengan tersugesti gitu. Jadi ketika kalian menerima pandangan atau sikap yang dianut oleh orang lain dan kalian terapkan juga pada diri kalian, maka kalian sudah tersugesti. Contoh lain dari sugesti ini misalnya ketika kalian pergi berobat ke dokter, pasti kalian akan mendengarkan atau mematuhi larangan-larangan atau saran-saran yang diberikan oleh dokter karena berharap kalian mau cepat sembuh. Maka sugesti-sugesti yang diberikan oleh dokter itu akan kalian lakukan karena kalian merasa yang disampaikan oleh dokter itu pasti benar gitu. Nah, maka itu adalah sugesti. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Nah, identifikasi ini bisa kita dekatkan dia dengan imitasi, dimana kalau imitasi menirunya hanya dalam beberapa hal saja, tapi kalau identifikasi ini kalian sudah meniru secara keseluruhan. Atau bisa kita contohkan seperti fans fanatik. Maka ketika kalian melihat orang atau pihak yang betul-betul mau menjadi persis seperti idolanya, bahkan dia rela operasi plastik mulai dari atas kepala sampai ujung kakinya hanya untuk menjadi persis sama dengan idolanya, maka dia sudah mengidentifikasikannya seperti idolanya itu. Maka sudah terjadi identifikasi di dalam dirinya. Kemudian yang keempat adalah simpati. Nah, simpati ini juga sudah sering kita dengar. Secara pengertiannya simpati adalah proses tertarik pada pihak lain, ikut merasakan, mengalami yang dialami oleh orang lain. Namun simpati ini hanya sebatas perasaan ketertarikan saja. Nah, berbeda dengan empati yang kelima, empati ini adalah simpati yang mendalam yang mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Jika simpati dia hanya ada perasaan tertarik saja, kalau empati, perasaan tertariknya atau perasaan merasakan yang mengalami yang dialami oleh orang lain itu disertai dengan tindakan. Nah, jadi kalau simpati dia hanya tertarik saja, kalau empati dia menyertai ketertarikannya itu dengan sebuah tindakan. Contoh, ketika kita merasa prihatin atau kasihan dengan orang-orang yang sedang tertimpa bencana dan kita tolong atau kita memberikan bantuan terhadap orang-orang itu, maka kita sudah disebut berempati gitu. Jadi simpati dan empati ini juga sangat tipis bedanya. Kalau simpati hanya tertarik atau peduli saja, tapi kalau empati dia sudah menyertai ketertarikan dan kepeduliannya itu dengan tindakan yang berarti bagi orang tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.